Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, hari yang luar biasa buat bangsa kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia, selamat ulang tahun 17 Agustus 2021. Firman Tuhan dengan tema keluarga atau keluarga. Yang pertama keluarga, yang kedua adalah keluarga, yaitu pertanyaan mau keluar atau tidak. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur dalam 131 ayat 1 sampai ke 3 dan dalam Efesus 5 ayat ke-22 dan ke-25 yang akan lebih ditekankan. Demikian bunyi firman Allah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Buat suami dalam ayat ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, komunitas yang paling harus kami benahi di dalam kehidupan kami, yang berdampak sampai kepada negara, sampai kepada dunia, yaitu bernama keluarga. Kami ingin ya Tuhan menciptakan keluarga yang bertumbuh ke arah Tuhan di atas segala pertumbuhan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Keluarga atau keluar enggak? Keluarga yang baik orang akan betah di dalam rumah. Keluarga yang tidak baik, orang anggota keluarga akan berlomba-lomba meninggalkan rumah atau diusir dari rumah. Berapa banyak pengusiran-pengusiran terjadi, anak yang diusir oleh orang tua, dan ada orang tua yang kemudian diasingkan oleh anak, disimpan di panti jompo, tidak selalu salah. Tapi kalau menyimpan orang tua di panti jompo dalam rangka karena hubungan yang rusak, itu yang jadi masalah. Keluarga, keluar atau enggak, mengusir anggota keluarga keluar dari rumah. Ada istri yang meninggalkan rumah, ada suami yang meninggalkan rumah, ada mertua dan mantu yang tidak rukun. Mengapa semuanya ini bisa terjadi, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan? Apa penyebabnya? Padahal sewaktu mereka berumah tangga tidak ada tidak ada pesta pernikahan yang tanpa tertawa, tanpa bahagia, tanpa sukacita. Ada kasus-kasus tertentu. Namun semuanya bahagia. Setiap kali saya melakukan pemberkatan nikah jemaat yang masih muda, melihat apa yang terjadi di Instagram yang mereka upload, bahkan dibentuk dalam bentuk TikTok, diupload di Facebook, dan media sosial yang lain dipasang untuk menjadi foto profile di WhatsApp-nya masing-masing. Betapa indah, luar biasa. Namun dalam perjalanan rumah tangga 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang baru 3 bulan, berakhir rumah tangga dalam waktu 3 bulan. Ada yang bertahan sampai 30 tahun, 40 tahun sampai pernikahan emas. Namun yang ada bukan hangatnya api cinta, namun yang ada adalah bekunya es di dalam rumah. Tidak ada lagi kehangatan. Rumah tangga ada di iklim tropis, namun suhu rumah tangga seakan-akan itu ada di kutub yang sangat dingin. Tidak ada lagi kehangatan. Apa penyebab rumah tangga kemudian bisa tidak memiliki sebuah keharmonisan? Istri yang tidak tunduk kepada suami dan suami yang tidak katakanlah mengasihi istri. Orang tua yang menindas anak dan anak yang berontak dan tidak menghormati orang tua. Apa semuanya? Karena setiap anggota keluarga memakai caranya masing-masing. Ini yang dikatakan memakai caranya masing-masing. Dalam istilah lain adalah setiap orang itu membawa kunci dan memaksakan setiap pintu itu harus bisa dibuka dengan kunci yang kita bawa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sekalipun engkau punya kunci emas yang mahal berbalut berlian, tidak akan bisa membuka pintu yang sangat sederhana sekalipun. Artinya, sebuah rumah tangga yang kacau karena memaksakan caranya. Memaksakan bentuk cintanya. Saya akan cinta kamu, saya akan sayang sama kamu. Kenapa engkau tidak mengerti? Karena kita mencintai dengan cara kita. Dan banyak dengan alasan saya mencintai, sesungguhnya dia tidak sedang mencintai pasangannya. Tidak mencintai anggota keluarganya. Dia sedang mencintai dirinya sendiri. Itu penyebabnya. Di awal-awal saya berumah tangga mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Karena berbicara tentang pergi keluar makan bersama. 3 anak punya selera masing-masing, saya punya selera sendiri.
Dan istri juga punya selera sendiri yang berbeda. Istri saya orang Teochew, senangnya ke seafood. Saya ini orang Hakka, suku Ke. Suku Ke ini senangnya kepada B2. Jadi pola makan berbeda. Kalau saya paksakan bahwa ini makanan yang terbaik, setiap anggota keluarga, 3 anak saya, istri saya, dan saya, masing-masing membawa kuncinya dan memaksakan kunci itu untuk bisa membuka setiap pintu, akan terjadi persoalan. Lalu bagaimana cara memecahkannya? Jangan paksakan kunci. Giliran setiap orang memakai kunci. Kalau ada 5 hari, 5 anggota keluarga, ya Senin kalau jalan makan pilihan anak pertama, kalau Selasa anak kedua, kalau Rabu anak ketiga, kalau Kamis adalah menu istri saya, kalau Jumat saya, atau kemudian dicari jalan keluar. Ada 5 macam menu, masing-masing ada menu kesenangannya. Atau kemudian yang lebih matang dan dewasa, belajar menikmati dan senang untuk makanan yang juga disukai oleh anggota keluarga yang lain. Maka itu akan sangat indah. Tidak perlu bergantian. Tidak perlu memaksakan kunci selama makanannya sehat. Yang kedua prinsipnya adalah selain jangan memaksakan cara kita. Yang kedua adalah pakailah cara Tuhan. Itu yang dikatakan benar. Mencintai dengan cara Tuhan. Mengasihi dengan cara Kristus. Kristus tidak memikirkan dirinya. Semuanya untuk kebaikan-kebaikan kita semua yang terbaik. Tidak ada kepentingan pribadi Kristus yang dipaksakan. Kristus tidak pernah membawa kuncinya sendiri. Selain satu kunci yang tidak bisa digantikan, yaitu kunci masuk surga. Hanya di dalam Kristus. Namun Yesus itu memakai kunci-kunci yang biasa kita masuk dalam budaya. Sebagai seorang Yahudi terlahir di orang Israel, berbahasa Israel, memakai baju kebiasaan orang Israel, menghargai adat budaya dan adat istiadat yang katakanlah bukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Maka sewaktu kita belajar memikirkan, maka terjadilah yang dikatakan istri akan tunduk kepada suami, suami akan mengasihi istri dan tidak pernah membenci tubuhnya sendiri. Gambarannya seperti demikian. Sehingga keluarga menjadi indah. Keluarga bukan menjadi tempat untuk mengusir. Keluar, tidak. Keluar hari ini. Kalau engkau tidak keluar minggu depan, nanti saya usir kamu. Keluarga atau keluarga, family. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Menjadi keluarga yang bertumbuh, ada 2 cara. Yang pertama, jangan paksa caramu. Jangan paksa kuncimu untuk membuka semua pintu. Yang kedua adalah pakailah caranya Kristus. Karena cara Kristus itu menghargai keunikan, menghargai keperbedaan. Dicari jalan keluar, win-win solution. Saling mengerti, saling memberikan kesempatan satu dengan yang lain. Dengan segala keunikannya, keunikan cara bicara, keunikan cara makan, keunikan hobi yang berbeda, keunikan-keunikan yang lain. Bukan untuk dipertentangkan, namun untuk kemudian menjadi saling melengkapi, menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan. Bukankah sepak bola juga ada penyerang depan, ada bagian tengah, ada yang bagian bertahan, ada yang kiper. Kalau semua kiper apa jadinya? Kalau semua menyerang apa jadinya? Kalau semua bertahan kapan menyerangnya? Jadilah sebuah tim yang indah dalam keluarga. Menghadirkan kasih Kristus di atas kasih-kasih kita yang mengatasnamakan kasih. Namun sesungguhnya kita sedang memaksakan kehendak kita. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan rumah tangga, agar dipulihkan dari kebiasaan memaksakan kehendak, namun menjadikan kehendak Allah, kasih Kristus sebagai patokan kebenaran yang diikuti oleh semua anggota keluarga. Kami berdoa buat keluarga besar kami, yaitu bangsa kami tercinta. Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi sebuah tempat seluruh anggota keluarga dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai adat biasa, berbagai bahasa. Engkau berkati bangsa ini, rukun, bertumbuh bersama, maju bersama, semakin berkembang, dimakmurkan masyarakatnya, disehatkan kesehatan masyarakatnya, dan dimajukan segala sesuatunya. Buat yang sakit Tuhan, Engkau jamah sembuhkan. Yang sedang mengalami masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Cintailah keluargamu dan cintailah keluarga besar kita, yaitu negara kita.
Jadilah orang-orang yang tidak memaksakan kunci pribadimu, tapi Kristus sebagai patokan dasar daripada rumah tangga yang indah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.